Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan pemakaian aplikasi perhitungan tenaga elektromedis berdasarkan beban kerja pemeliharaan alat kesehatan. Jadi untuk mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu dapat mengetikkan aspak.kemkes.go.id garis miring aplikasi garis miring beban gitu ya. Lalu enter. Nanti kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Jadi untuk mengakses aplikasi ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, tanpa menggunakan hak akses ataupun username, jadi menghitung secara manual. Yang kedua, menggunakan hak akses ataupun username, di mana username dan password yang dipakai adalah username yang sama ketika ingin menggunakan aplikasi Aspak seperti itu. Jadi ketika aplikasi ini pertama kali dibuat, penulis ataupun admin harus menginputkan dulu alat-alat kesehatan mana saja yang memerlukan pemeliharaan, terus frekuensi pemeliharaan dalam 1 tahun serta durasi pelaksanaan pemeliharaan. Jadi untuk menginput ataupun memasukkan standar acuan sebagai dasar penilaian perhitungan kebutuhan, kita masuk dulu sebagai username adminnya. Jadi ketika username belum dimasukkan, tampilannya adalah referensi alat, data rumah sakit, perhitungan manual, dan perhitungan import. Jadi ketika username dan passwordnya sudah dimasukkan, maka fitur yang muncul adalah setup alat, kelola rumah sakit, perhitungan manual, perhitungan import, dan kebutuhan tenaga. Jadi untuk penjelasan fitur ini, kalau fitur setup alat kesehatan adalah fitur untuk menginputkan standar acuan ataupun memilah alat-alat kesehatan mana saja yang memerlukan pemeliharaan, lalu menginputkan frekuensi pemeliharaan dalam setahun serta durasi pelaksanaan pemeliharaannya. Yang kedua adalah keluar rumah sakit. Ini adalah fitur untuk melihat ataupun mendapatkan username ketika ingin menggunakan aplikasi ini, ketika memang kita lupa untuk kode registrasi dari rumah sakit tersebut. Jadi kalau ingin memakai aplikasi ini, username-nya menggunakan kode registrasi dari rumah sakit tersebut, dan atau juga kelola rumah sakit ini sebagai master data ketika nanti kita ingin melihat data-data rumah sakit di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga adalah fitur manual ketika ingin menggunakan aplikasi tanpa memasukkan hak akses. Yang keempat adalah perhitungan import ketika menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan hak akses, username dan password. Dan selanjutnya adalah untuk melihat pemetaan kebutuhan tenaga elektromedis di setiap provinsi ataupun kabupaten kota. Dan baru fitur yang terakhir ada home. Ini fitur yang akan balik lagi ke tampilan awal. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara menginput standar acuan ataupun dasar perhitungan. Jadi ketika kita ingin menandai ataupun memilih alat-alat kesehatan mana saja yang memerlukan pemeliharaan, itu kita harus tahu dulu di mana letak alat tersebut berada, karena untuk nomenklatur alat kesehatan itu dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pelayanan kesehatannya ataupun jenis penyakitnya, seperti itu ya. Jadi ketika kita tidak tahu, kita bisa menggunakan fitur ini, searching ketika misalnya kita ingin menginputkan oksigen gitu ya, oksigen konsentrator. Coba klik oksigen saja, tidak searching seperti ini. Nah, ntar keluar oksigen konsentrator itu masuk ke dalam peralatan anestesi terapeutik gitu ya. Jadi kita bisa mengklik peralatan anestesi, lalu pilih anestesi terapeutik. Jadi ketika ingin melihat jenis-jenis alat kesehatan yang masuk kategori anestesi ataupun subkategori anestesi terapeutik secara keseluruhan, itu bisa diklik kotak ini, checkboxnya, bisa keluar. Ini semua alat-alat
yang masuk dalam subkategori anestesis terapeutik, tapi ketika kita hanya ingin melihat alat kesehatan yang memerlukan atau wajib kalibrasi saja, lalu ingin ditandakan sebagai alat yang memerlukan pemeliharaan, kita uncheck box ini, klik langsung foldernya, akan muncul ini alat-alat kesehatan yang memerlukan wajib kalibrasi. Lalu kita tandakan alat tersebut mana yang memerlukan pemeliharaan, misalnya oksigen konsentrator. Lalu kita klik lagi ini gambar pensil untuk mengeditnya. Nah, jadi kita klik, kita cek box ini memerlukan pemeliharaan, terus kita tentukan berapa periode pemeliharaannya. Ini kita mengacu pada ECRI dan mengacu pada standar pemeliharaan yang dibuat oleh teman-teman di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita. Misalnya sini durasi untuk pemeliharaannya memakai nilai rata-rata misalnya 45 menit gitu ya. Lalu klik submit, maka nanti akan terrecord di sini. Dia berubah tulisannya menjadi hitam yang tandanya sudah terrecord bahwa alat tersebut termasuk sebagai alat yang memerlukan pemeliharaan dengan frekuensi pemeliharaan 3 kali dalam 1 tahun dengan lama pemeliharaan itu 45 menit seperti itu. Jadi ini yang pertama kali dilakukan oleh penulis ketika ingin menjalankan aplikasi ini. Jadi alat-alat ini yang jumlahnya 3.000-an ditandakan mana saja yang membutuhkan pemeliharaan, lalu diinputkan frekuensi pemeliharaannya serta durasi pelaksanaan pemeliharaannya. Terus setelah ini selesai, baru kita bisa mempergunakan aplikasi ini gitu ya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini dengan hak akses rumah sakit ataupun tanpa hak akses. Jadi kalau ingin menggunakan hak akses rumah sakit, saya misalnya mencontohkan ingin masuk ke dalam ataupun melihat rumah sakit, kebutuhan rumah sakit misalnya seperti yang kita pakai datanya, misalnya rumah sakit jantung harapan kita butuh username ataupun kode registrasinya untuk mengakses seperti ini. Kita copy misalnya ini kode registrasinya, kita copy. Lalu kita balik lagi ke home gitu ya, masuk seperti ini, masukkan tadi username-nya ataupun kode registrasi dari rumah sakit tersebut. Sign in. Nah, kita akan masuk ke dalam data dari rumah sakit tersebut ya. Seperti ini data-datanya, dan ini adalah hari kerja efektif selama 1 tahun yang kita jadikan sebagai default, yaitu 210 hari 75.600 menit jadinya. Jadi dengan perhitungan sehari jam kerja efektifnya adalah 6 jam gitu ya, kita rata jadi 6 jam, dimana 1 jam itu dipotong ketika untuk lamanya tenaga dokter musik berjalan menuju tempat ataupun unit pemeliharaan, kita ratakan kita potong 1 jam, jadi 6 jam estimasinya dalam sehari waktu kerja efektif misalnya gitu ya. Dimana 1 jamnya lagi untuk isoma ya, ketika memang waktu kerja itu adalah 8 jam. Jadi kalau ketika sudah masuk seperti ini, kita tinggal klik lanjutkan perhitungan, maka akan muncul nih secara otomatis alat-alat kesehatan yang memerlukan pemeliharaan yang dimiliki oleh rumah sakit jantung harapan kita. Tentunya dengan jumlahnya berapa nih otomatis muncul, terus frekuensi pemeliharaan ini selama per tahun, waktu ataupun durasi pelaksanaan pemeliharaannya. Terus ketika memang ada alat-alat yang memang tidak dilakukan pemeliharaan ataupun di luar kewenangan dari tenaga elektromagnetis ataupun alat tersebut memang dilakukan kontrak servis, itu bisa alat tersebut bisa dihapus ya di dalam daftar alat yang memang memerlukan pemeliharaan seperti ini misalnya.
saya kasih saja contoh kalau memang ingin mau dihapus, klik hapus, oke gitu ya, seperti ini. Kita ingin lihat hasilnya, kalau sudah tidak ada perubahan, jadi ini default ini pun masih bisa dirubah oleh teman-teman rumah sakit, disesuaikan oleh teman-teman rumah sakit kalau memang mereka mempunyai data yang berbeda untuk pemeliharaannya, misalnya dari frekuensi ataupun lama pemeliharaan. Kalau sudah selesai, tinggal klik proses perhitungan, dia akan muncul. Ini dia jumlah tenaga elektromedis yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan preventif ya. Sekali lagi, hanya untuk pemeliharaan preventif. Jadi minimal 6 orang tenaga elektromedis yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan preventif untuk alat yang dimiliki oleh rumah sakit harapan kita ini. Jadi kalau ingin mendapatkan ataupun mencetak hasilnya, itu bisa diklik print, itu bisa di print ataupun bisa save as PDF seperti ini. Jadi akan didapat data seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan laporan untuk manajemen untuk kebutuhan tenaga pemelihara, hanya untuk tenaga pemelihara, di luar tupoksi elektromedis yang lainnya seperti ini. Tinggal nanti bisa di save gitu ya untuk PDF-nya seperti itu. Tulis kebutuhan tenaga elektro. Nah, seperti itu. Jadi demikianlah cara untuk menggunakan aplikasi ini dengan cara pengambilan data secara import untuk beban kerjanya. Selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara untuk pemanfaatan aplikasi ini tanpa hak akses ataupun username ketika memang rumah sakit tersebut belum menginputkan data-data alat kesehatan ataupun sarana prasarana dan alat kesehatannya di dalam aplikasi Aspak. Kita klik home, balik contoh. Kalau kita masukkan penghitung manual, jadi ketika menghitung manual tidak perlu login lagi sebenarnya, jadi tinggal masukkan saja identitas dari rumah sakit tersebut, terus misalnya jam kerja efektif kalau ingin dirubah bisa juga, defaultnya adalah 75.600 menit, terus ini wilayahnya di mana letak dari rumah sakit saudara, misalnya seperti ini, misalnya di Kota Bekasi, dengan perhitungan. Jadi kesulitan ketika memang kita menggunakan secara manual yaitu data-data alat kesehatan yang dimiliki, kita harus menginputnya dulu. Terus berapa jumlahnya seperti itu ya. Jadi misalnya contoh seperti ini, misalnya tensimeter gitu ya, nanti akan muncul pilihannya misalnya anaroid. Nah jumlahnya kita harus hafal, dan ini yang menjadi kesulitan dari teman-teman di rumah sakit ketika ingin menghitung kebutuhan tenaga elektromedis, karena mereka kebanyakan juga tidak memiliki data inventaris yang baik dengan jumlah dan jenisnya, terus juga frekuensi jadwal pemeliharaannya serta durasi lama pelaksanaan pemeliharaannya seperti itu. Jadi ini diketikkan dulu, diinputkan dulu berapa jumlahnya, misalnya 20. Kalau sudah selesai tambahkan alat lain, klik masukkan lagi misalnya tensimeter digital gitu ya, tadi anaroid, misalnya sini ada digital, ada 25, frekuensi masih tetap sama, sudah ditambahkan seperti ini. Jadi ini hal yang harus dilakukan pertama-tama oleh teman-teman rumah sakit ketika mempergunakan aplikasi ini tanpa memanfaatkan hak akses ataupun data yang ada di aplikasi Aspak, ataupun rumah sakit ini belum mempunyai ataupun terregistrasi di dalam aplikasi Aspak. Jadi di dalam aplikasi Aspak itu sudah mencapai 97% dari rumah sakit yang ada di Indonesia, yang sekitar 2.900-an. Kalau sudah selesai, misalnya contoh seperti ini, alat-alatnya di input gitu ya. Ini semua sudah selesai, alat-alatnya. Nanti
bisa dilanjutkan dengan klik proses perhitungan. Nanti akan muncul jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut. Misalnya 1 orang untuk ketika beban kerja untuk yang dilakukan pemeliharaan preventif hanya sekitar segini, dengan 4 jenis alat dan jumlah alatnya ini sekitar 110 alat seperti itu. Jadi terus kalau ingin dicetak tinggal sama, tinggal klik print gitu ya. Nanti dipilih mau save as PDF ataupun di print seperti ini. Dan selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan salah satu manfaat dari aplikasi ini. Jadi penulis ataupun administrator dapat memanfaatkan aplikasi ini adalah salah satu manfaatnya adalah dapat memetakan kebutuhan tenaga elektromedis untuk pemeliharaan preventif di rumah sakit khususnya. Jadi ini ada fitur kebutuhan tenaga, jadi nanti akan bisa dipetakan seperti ini untuk kebutuhan tenaga elektromedis khususnya untuk pelaksanaan pemeliharaan preventif minimal ya, minimal seperti ini data-datanya 1 orang, 11 orang dan sebagainya. Ini bisa dilihat per provinsi datanya seperti ini. Jadi ketika pemerintah ingin menetapkan kuota untuk jumlah tenaga elektromedis yang dibutuhkan saat ini untuk rumah sakit, ini juga bisa dimanfaatkan melalui aplikasi beban kerja yang penulis buat seperti ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan untuk aplikasi yang penulis buat, mengingat batas ataupun keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Tapi dengan aplikasi ini diharapkan selanjutnya dapat dikembangkan lebih baik lagi, khususnya untuk nanti penambahan variabel-variabel yang menjadi tugas ataupun fungsi dari elektromedis selain pemeliharaan preventif, dan juga nanti diharapkan juga bisa ditetapkan sebagai standar untuk jadwal pemeliharaan, yaitu frekuensi melakukan pemeliharaan dalam setahun serta durasi pelaksanaan pemeliharaannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.